Apakah saudara pernah mendoakan orang-orang yang dikasihi supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lalu saudara mendoakannya begitu lama, tetapi kenapa tidak juga mereka menjadi orang percaya? Lalu kemudian saudara mulai meragukan apakah Injil betul-betul memiliki kuasa? Apakah Injil itu betul-betul powerful untuk memenangkan seseorang? Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul, kita mendapati seorang yang begitu tidak mungkin menjadi orang Kristen. Seorang bernama Paulus yang begitu keras menentang, begitu keras menganiaya dan berusaha menghapuskan kekristenan dari muka bumi. Tetapi satu hari Tuhan menangkap dia dan dia menjadi orang percaya. Dan ada satu kalimat yang dia katakan di dalam kesaksiannya dalam Kisah Rasul pasal ke-26. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ Paulus mengatakan demikian. Pada saat itu, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Nah, saudara sekalian, Paulus mengatakan, aku tidak mungkin melawan suara itu. Firman mengatakan sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Galah rangsang itu adalah semacam tongkat yang di ujungnya tajam, itu untuk terus mendorong ternak pada waktu mereka membajak. Seringkali ternak itu ketika merasa kesakitan dengan tusukan daripada galah rangsang, dia berusaha menendang balik, tetapi justru semakin menekan, semakin membuat dia harus bergerak maju. Paulus di sini menyadari, semakin keras dia melawan Tuhan, maka di situ dia melihat kuasa Injil juga semakin kuat. Semakin kuat menangkapnya menjadi orang percaya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa Injil memiliki kuasa. Kita jangan menyerah terus mendoakan orang yang kita kasihi, mungkin itu papa mama kita, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu akan kerabat terdekat kita atau siapapun juga. Kita ingat bahwa Injil memiliki kuasa yang ketika orang menolak, tetapi jikalau orang itu dalam kehendak dan anugerah Tuhan, maka dia akan ditaklukkan oleh kuasa dan berita dari Injil. Biarlah kita mendoakan senantiasa mereka yang kita kasihi dengan tidak putus-putusnya. Kita berusaha supaya mereka boleh mendengar dan Tuhan mengubahkan hati mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, banyak sekali orang-orang yang kami kasihi, yang kami rindukan supaya mereka mengenal Engkau. Seringkali kami merasa putus asa mendoakan dan kami ingin berhenti. Tapi Tuhan terus ingatkan kami betapa berkuasanya berita Injil itu untuk menaklukkan hati yang paling keras sekalipun juga. Jikalau orang itu dalam anugerah Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Injil, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang itu. Maka biarlah kami terus mendoakan orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.